instan. Meskipun namanya instan, proses memasaknya tidaklah instan. Yang instan adalah makannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, perkenalkan, nama saya Pendeta Setio Haryo Mahanduro yang pada saat ini berpelayanan di Jemaat GKI Pulau Mas. Mari kita buka perenungan kita pada saat ini di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan kembali mendengarkan sabda-Mu. Tuhan tolong mampukan kami untuk dapat menjadi sabda yang hidup di dalam perjalanan kami di dalam dunia ini. Berkati hamba Tuhan dengan ketidaksempurnaan hamba, sekiranya dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat ini perenungan sabda Tuhan diambil dari Injil Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yesus memulihkan penglihatan orang buta di Betsaida. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Sedemikianlah pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah diri kita yang merenungkan firman ini dan juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, instan atau cepat adalah hal yang rasanya ingin kita dapatkan dalam kehidupan ini. Tentu, kita perlu melihat kembali akan arti instan di dalam kehidupan yang kita jalani. Apakah kita dapat menghargai keberadaan proses yang perlu dialami di dalam kehidupan, bahkan kehidupan yang serba instan? Ingin dapat uang secara instan dalam hidup, ya udah korupsi saja. Markup dana, menipu, bahkan memanfaatkan fasilitas yang tidak semestinya didapatkan. Atau kita tidak berpikir panjang ketika kita meminjam sebuah pinjaman dana. Yang penting dapat uang dengan cara cepat. Ingin dapat kedudukan yang tinggi secara instan. Menyogok atau memakai cara culas agar orang lain yang menjadi saingan kita dapat singkirkan. Bahkan seperti video di awal, ingin cepat makan mie instan tanpa mau menunggu. Menunggu sebentar, akhirnya kita marah-marah terhadap pribadi yang berbaik hati memasakkan masakan mie instan itu kepada kita. Mari kita melihat dalam bacaan kita, bagaimana dalam kisah ini diri kita diperlihatkan Kristus yang menyembuhkan seorang buta yang dibawa oleh banyak orang kepadanya untuk Kristus sembuhkan. Dalam kisah ini, mari kita lihat bagaimana Kristus memulihkan kondisi orang buta ini. Kristus tidak langsung memulihkan kondisi orang ini. Kristus tidak memakai cara yang instan. Yang Kristus lakukan adalah sebuah tahapan dari pemulihan yang dialami oleh orang ini. Sebelum Kristus menyembuhkannya, ia membawa orang ini keluar dari kampung. Kita dapat melihat bahwa tindakan Kristus yang ingin menjauhkan
sorotan dari banyak orang kepadanya. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Kristus memakai ludahnya untuk dipakai memulihkan orang ini. Tentu hal yang perlu dilihat adalah bukan ludah yang menyembuhkan, tetapi Kristuslah yang menyembuhkan. Menarik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang ludah. Ini waktu kecil seringkali ketika jatuh, terluka gitu ya, ludah dipakai untuk proses penyembuhan sementara. Ya, jangan tanyakan gitu ya kepada saya mengapa Kristus memakai ludah dalam memulihkan orang ini. Apakah sama seperti memulihkan luka ketika jatuh gitu ya? Itu saya tidak tahu kenapa Kristus memakai ludah. Tapi kita bisa melihat ketika pertama Kristus meludahi orang ini tidak langsung dapat melihat dengan jelas. Masih kabur, masih tidak jelas. Bahkan dirinya mengatakan orang-orang itu seperti pepohonan, bisa melihat tapi tidak jelas. Dan ketika Kristus meletakkan tangannya ke mata orang tersebut, barulah mata orang tersebut dapat melihat dengan jelas. Ia dipulihkan dari kebutaannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa Kristus tidak memakai cara yang instan dalam memulihkan orang tersebut. Ada sebuah proses yang dialami oleh orang buta tersebut dan juga Kristus di dalam memulihkan pribadi. Lantas mengapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa diri kita mau berproses dalam setiap langkah kehidupan ini? Ada 3 alasan mengapa diri kita perlu menghayati sebuah proses. Dalam sebuah proses, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang sabar. Sabar dalam menjalani tahap demi tahap yang perlu dilalui. Bahkan sebuah tahapan yang diri kita sebut dengan kegagalan, walaupun seiring berjalannya waktu, kegagalan tersebut bisa dilihat sebagai keberhasilan yang tertunda. Bahkan gagal pun adalah sebuah proses, jadi jangan takut untuk gagal. Yang kedua, dalam sebuah proses Tuhan mengajarkan untuk diri kita tidak hanya bergantung kepada kekuatan sendiri, tetapi kesadaran akan kehadiran Tuhan Allah. Ada ungkapan, saya sudah berusaha, sisanya Tuhan yang mengatur. Wah, rasanya terdengar sangat rohani sekali gitu ya. Tetapi ungkapan ini keliru, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang benar adalah, Tuhan, mari bersama kita membuat rencana. Kiranya rencana ini seturut dengan kehendak-Mu. Jadi ketika kita berproses, libatkan Tuhan, bahkan di awal saat kita memulai sebuah perencanaan. Nah, bila jemaat yang dikasihi Tuhan punya rencana untuk korupsi, coba ajak Tuhan dalam rencana saudara. Apakah kita berani? Pikirkan kembali. Dalam sebuah proses, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk mengembangkan diri melalui talenta yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, hidup yang instan sebenarnya tidak ada yang benar-benar instan. Maukah kita berproses dalam kehidupan ini? Tentu berproses bersama Tuhan. Tuhan memampukan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk proses yang kami jalani dalam setiap langkah kehidupan ini. Tentu tidak mudah. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesabaran. Dan yang kami tahu bahwa Tuhan hadir di dalam setiap proses kehidupan kami. Inilah doa kami, tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.